Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Di video kali ini kita akan membahas materi perkalian matris, merupakan salah satu materi pada mata pelajaran matematika tingkat lanjut kelas 11. Perkalian dua matris, misalkan kita memiliki dua matris yaitu matris A dan B, itu dapat dikalikan dengan menghasilkan matris C itu jika dan hanya jika ya, A yang memiliki ordo M kali P, sedangkan matris B, P kali N, itu menghasilkan matris C, M kali N hanya bisa dilakukan banyaknya jika banyaknya eh, kolom pada matris A atau matris pertama sama dengan banyaknya baris pada matris B atau matris kedua dengan hasil atau ordonya adalah M kali N. Dan untuk mendapatkan elemen dari matris C itu dengan cara mengalihkan baris-baris matris A dengan kolom-kolom matris B, kemudian menjumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom. Untuk jelasnya kita bahas pada contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama kita melihat dulu bagaimana menentukan apakah suatu matris terdefinisi atau dapat diperkalikan. Jadi kita belum menentukan hasil kalinya. Misalkan diketahui ada 4 matris A, B, C, D. Untuk memudahkan kita melihat apakah bisa dapat diperkalikan, tuliskan dulu ordonya. Ordo ingat menyatakan baris dikali kolom. Untuk matris A ini barisnya ada 2. Baris posisi mendatar 1, 2. Sedangkan ke arah bawahnya 1. Jadi matris A ordonya 2 kali 1. Matris B barisnya 1, 2. Kemudian kolomnya 2 juga. Maka ordo dari matris B 2 kali 2. Matris C 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kolomnya 1, 2. Sedangkan matris D barisnya 1, kolomnya 2. Selanjutnya kita akan melihat perkalian dari matris-matris ini yang mana bisa terdefinisi atau dapat diperkalikan. Misalkan A kali B. Di sini terlihat banyaknya kolom pada matris pertama tidak sama dengan banyaknya baris pada matris B. Di sini 1 sedangkan di sini 2, maka ini tidak terdefinisi. Demikian halnya A kali C. 1 dengan 3 ini tidak sama, tidak terdefinisi. A dengan D di sini angkanya sama yaitu 1. Maka ini bisa diperkalikan. Diperkalikan dan hasilnya adalah ordonya adalah 2 kali 2. Misalkan kita tulis saja dulu AD 2 kali 2. Sedangkan kalau matris B dikali A, ini dilihat ordonya ini sama. Banyaknya kolom dengan banyaknya baris di sini sama, maka ini bisa diperkalikan. Hasilnya adalah 2 kali 1. Sedangkan bilangan yang ini menyatakan atau untuk melihat syaratnya. B tidak dapat diperkalikan karena di sini 2 dengan 3. Tidak terdefinisi. Ini tidak bisa juga 2 dengan 1. Kemudian C dengan A di sini sama angkanya 2, 2. Maka ini bisa diperkalikan dengan hasilnya 3 kali 1 ordonya. Ya, jadi di sini yang benar adalah 3 kali 1. Kemudian matris C kali B di sini juga sama 2, 2. Maka ini bisa diperkalikan dengan hasilnya adalah 3 kali 2. 3 kali 2. Oke. Ini hasilnya 3 kali 2. Kemudian matris C dengan D ini tidak dapat diperkalikan, tidak terdefinisi karena angkanya di sini tidak sama, 2, 1. Ini salah ya. Tidak terdefinisi ini C kali D. Kemudian D dengan A ini bisa dapat dikalikan karena angkanya di sini sama, yaitu ordonya 1 kali 1. Ordonya 1 kali 1.
Kemudian D dengan B ini juga bisa diperkalikan dengan hasil 1 kali 2. D dengan C ini tidak bisa diperkalikan karena angkanya di sini 2 dengan 3, tidak terdefinisi. Sekarang bagaimana cara menentukan hasil kali dari perkalian dua matris? Misalkan di sini diketahui matris A, ordonya adalah 2 baris 2 kolom. Jadi A ini ordonya adalah 2 kali 2, sedangkan matris B 2 baris 1 kolom, itu 2 kali 1. Nah, angkanya di sini sama, 2 dengan 2. Maka ini bisa diperkalikan. Hasilnya nanti adalah ordonya 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. Atau kalau dibuat secara sederhana 2 baris, berarti kurang lebih seperti ini, 2 baris 1 kolom. Nah, jadi bisa diperkalikan dengan hasil 2 baris 1 kolom. Sebagaimana teorinya tadi bahwa operasi yang kita lakukan adalah operasi baris terhadap kolom. Jadi baris pertama menyatakan matris pertama menyatakan barisnya, sedangkan matris kedua menyatakan kolom. Kemudian perkalikan yang seletak sesuai dengan urutannya. Misalkan 5 di sini urutan pertama, 4 di sini urutan kedua. Di sini yang urutan pertama 8, yang urutan kedua negatif 1. Jadi pada saat mengali, misalkan kita mengali baris pertama dengan kolom ini, berarti 5 dikali 8. Karena sama posisinya, yaitu di urutan pertama. Pada saat berpindah ke urutan kedua, gunakan tanda tambah. Jadi tambah 4 kali negatif 1. Selesai untuk baris pertama, lanjut ke baris kedua. 2 dengan negatif 2. Jadi 2 kali 8 ditambah negatif 2 kali negatif 1. Diperoleh 40 tambah negatif 4. Baris kedua 16 tambah 2. Jadi hasilnya 36, 18. Jadi sudah sesuai dengan sketsa yang kita buat tadi bahwa hasilnya nanti terdiri dari 2 baris 1 kolom. Kita coba lagi satu kali untuk matris M di sini 2 baris. 2 baris, kolomnya 1, 2, 3. 3 kolom, sedangkan matris N 1, 2, 3, ukurannya adalah 3 kali 3. Di sini kita lihat syaratnya apakah sama, bilangannya sama. Maka matris N bisa diperkalikan dengan hasilnya nanti adalah 2 baris 3 kolom atau sama dengan matris M ini ukurannya. 2 baris 3 kolom. Nah, maka kita lakukan operasi perkalian dengan membuat atau menentukan baris di matris pertama dan menentukan kolom di matris kedua. Perkalikan 5 dengan 1 tambah 0 dengan 4 tambah negatif 2 kali 6. Tulis di baris pertama kolom pertama. Selanjutnya kita beralih ke kolom kedua, masih di baris pertama. Sesuai urutannya 5 kali 2 tambah 0 kali negatif 1 ditambah negatif 2 kali 3. Lanjut ke kolom ketiga. Jadi 5 kali negatif 3, 0 dikali 2, tambah negatif 2 kali negatif 2. Selesai untuk baris pertama. Kita beralih ke baris kedua, yaitu 1, 4, 3. Maka kita juga berpindah ke sini di baris kedua. Dengan kolom yang sama tadi, yaitu 1 kali 1, tambah 4 kali 4, tambah 3 kali 6. Beralih ke kolom kedua, yaitu 1 kali 2, tambah 4 kali negatif 1, tambah 3 kali 3. 9. Dan yang terakhir, baris kedua kolom ketiga, 1 kali negatif 3, tambah 4 kali 2, tambah 3 kali negatif 2. Dengan melakukan operasi perkalian, kita peroleh matris ini. Selanjutnya sederhanakan penjumlahannya, diperoleh negatif 7, 4, negatif 11,
3, 5, 7, negatif 1. Dari hasil perkalian di atas, kita bisa menentukan sifat-sifat apa saja yang berlaku pada perkalian matriks. Misalkan diketahui matriks A dengan B ordo 2 kali 2. Ya, matriks A itu ordonya 2 kali 2. Dan matriks B juga ordonya 2 kali 2. Lihat syaratnya ini bilangannya sama, maka ini dapat diperkalikan dengan hasil ordonya juga 2 kali 2. Pertanyaan di sini tentukan AB. AB di sini maksudnya adalah hasil kali antara matriks A dengan matriks B. Kemudian tentukan BA. Pertanyaannya apakah hasilnya sama antara A kali B dengan B kali A? Nah, lihat di sini, kembali kita lakukan operasi baris terhadap kolom. Baris pertama 1, 2, kalikan dengan kolom pertama. Itu nanti diperoleh 1 kali 3 tambah 2 kali 5. Selanjutnya beralih ke kolom kedua, berarti bergeser juga ke sini, yaitu 1 kali negatif 1 tambah 2 kali 2. Selesai untuk baris pertama. Kita beralih ke baris kedua. Baris kedua yaitu negatif 3 dengan 4. Perkalikan dengan kolom pertama. Negatif 3 kali 3 tambah 4 kali 5. Selanjutnya baris kedua dengan kolom kedua. Negatif 3 kali negatif 1 tambah 4 kali 2. Dengan melakukan operasi perkalian diperoleh ini dan terakhir jumlahkan. Hasilnya 13, 3, 11, 11. Bagaimana dengan BA? BA sama saja sebenarnya cara menghitungnya. Yang ditulis pertama kali adalah matriks B, kemudian matriks A. Kembali lakukan operasi baris terhadap kolom. Ini kali ke sini. Maka kita peroleh 3 kali 1 tambah negatif 1 kali negatif 3. Selanjutnya untuk di kolom kedua yaitu 3 kali 2 tambah negatif 1 kali 4. Kemudian beralih ke baris kedua yaitu 5, 2. Perkalikan 5 kali 1 tambah 2 kali negatif 3. Dan yang terakhir baris kedua kolom kedua yaitu 5 kali 2 tambah 2 kali 4. Lakukan operasi perkalian, diperoleh matriks ini dan yang terakhir jumlahkan. Sehingga hasilnya BA 62 negatif 18. Bandingkan antara hasil A kali B dengan B kali A. Ternyata hasilnya tidak sama. Maka disimpulkan bahwa A kali B ini tidak sama dengan B kali A. Jadi perkalian dua matriks itu tidak berlaku sifat komutatif atau bertukar tempat atau urutannya dibalik, itu tidak sama hasilnya. Selanjutnya kita akan menyelidiki sifat apakah AB kali C itu sama dengan A kali B kali C. Untuk menjawab bagian E ini, kita jawab dulu A, B, C, D. Karena ini merupakan tahapan untuk melihat hasil dari bagian E ini. Yang pertama adalah A kali B. Sama dengan contoh sebelumnya, berarti A dulu yang ditulis kalikan dengan B. Ingat, selalu kita mengambil bentuk baris untuk matriks pertama, sedangkan matriks kedua adalah kolom. Jadi untuk baris pertama kita peroleh 1 kali 3 tambah negatif 2 kali 5. Kemudian 1 kali negatif 1 tambah negatif 2 kali 2. Sedangkan baris keduanya yaitu elemennya 3 negatif 4, yaitu 3 kali 3 tambah negatif 4 kali 5. Baris kedua kolom kedua 3 kali negatif 1 tambah negatif 4 kali 2. Lakukan operasi perkalian 1 kali 3, 3 tambah negatif 2 kali 5 negatif 10. Demikian yang lainnya, elemen-elemen ini perkalikan. Kemudian jumlahkan ini, diperoleh AB itu negatif 7, negatif 5, negatif 11, dan negatif 11.
Selanjutnya B kali C, maka yang diambil adalah matris B dan matris C. Nah, lakukan operasi perkalian baris dengan kolom. Nah, di sini kita peroleh 3 kali 0 tambah negatif 1 kali 3. Sedangkan untuk kolom kedua kita peroleh adalah 3 kali 4 tambah negatif 1 kali negatif 1. Untuk baris keduanya adalah 5 kali 0 tambah 2 kali 3. Dan yang terakhir 5 kali 4 tambah 2 kali negatif 1. Perkalikan, diperoleh hasil akhirnya negatif 3, 13, 6, 18. Selanjutnya kita akan menjawab bagian C, yaitu AB kali C. Nah, sehingga jawaban A dengan B ini bisa kita tulis dulu. AB ini jawaban sebelumnya, jawaban dari bagian A. Nah, maka kita bisa menentukan AB kali C. AB ini adalah jawaban dari bagian A tadi. Sedangkan C dari soal ini. Nah, lakukan lagi operasi perkalian. Operasi perkalian diperoleh matris ini negatif 7 kali 0 tambah negatif 5 kali 3, negatif 7 kali 4 tambah negatif 5 kali negatif 1. Demikian halnya untuk baris kedua, negatif 11 kali 0 tambah negatif 11 kali 3, dan yang terakhir negatif 11 kali 4 tambah negatif 11 kali negatif 1. Lakukan operasi perkalian, diperoleh bentuk ini. Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini, negatif 15, negatif 23, negatif 33, negatif 33. Selanjutnya bagian D, untuk menjawab bagian D, kita gunakan matris BC yang merupakan jawaban bagian B. Maka kita bisa menentukan ABC, A kali BC, di mana A tadi adalah 1, negatif 2, 3, negatif 4. Dan BC sendiri ini adalah jawaban dari bagian B tadi. Lakukan lagi operasi perkalian, yaitu 1 kali negatif 3 tambah negatif 2 kali 6. Ulangi untuk kolom kedua, 1 kali 13 tambah negatif 2 kali 18. Dan untuk untuk baris kedua, 3 kali negatif 3 tambah negatif 4 kali 6. Dan yang terakhir, 3 kali 13 tambah negatif 4 kali 18. Lakukan operasi perkalian dan jumlahkan sehingga diperoleh matris ABC. Nah, ternyata bandingkan ini hasilnya, ternyata elemen-elemennya sama. Maka disimpulkan bahwa A kali B kemudian dikali C sama saja dengan A dikali matris BC. Nah, ini dikatakan berlaku bersifat asosiatif pengelompokan. Kenapa dikatakan pengelompokan? Karena dua matris dikelompokkan dulu untuk diselesaikan perkaliannya. Nah, jadi ini dua sifat yang kita perlihatkan di sini di antara beberapa sifat yang lain dari perkalian matriks. Itu yang pertama tadi adalah tidak bersifat komutatif, yang kedua adalah bersifat asosiatif. Untuk melatih kemampuan memahami materi perkalian matris, bisa mengerjakan soal latihan ini. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, termasuk di bagian-bagian awal ketikannya ada beberapa bagian yang keliru. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.